perkembangbiakan pada tumbuhan. Teknologi reproduksi ialah suatu usaha yang dilakukan oleh manusia dalam rangka mengembangkan perkembangbiakan hewan atau tumbuhan dengan upaya untuk mengatasi segala permasalahan yang ada berkaitan dengan seputar masalah reproduksi. Beberapa inovasi perkembangbiakan pada tumbuhan antara lain sebagai berikut. A. Hidroponik. Hidroponik merupakan suatu sistem perkembangbiakan tumbuhan dengan cara penanaman tanpa penggunaan unsur hara yang terdapat di dalam tanah. Dengan demikian, penanaman tumbuhan dengan sistem ini tidak menggunakan media tanah sama sekali. Media tanah yang secara umum digunakan untuk bercocok tanam didistribusikan dengan air. Tentu saja air yang digunakan sebagai media tanam tersebut diberikan campuran larutan nutrisi serta mineral sebagai asupan tambahan bagi tumbuhan. Adanya tambahan nutrisi khususnya di dalam larutan air, maka tumbuhan tidak lagi memerlukan tanah yang mengandung unsur hara sebagai media tanaman. Kelebihan sistem budidaya hidroponik antara lain sebagai berikut. 1. Mengatasi masalah tidak tersedianya tanah sebagai media tanam. 2. Mengurangi penyakit tanaman yang umum terjadi pada media tanah. 3. Menggunakan air dan pupuk lebih sedikit karena terukur dengan terencana. 4. Pengendalian hama dan penyakit menjadi lebih mudah. Adapun kekurangan dari penanaman secara hidroponik antara lain sebagai berikut. 1. Membutuhkan biaya yang lebih besar. 2. Membutuhkan penelitian ekstra pada proses perawatannya. Ya, lanjut. Nomor 2. Viticultur. Nih. B. Viticultur. Viticultur adalah suatu teknik dalam perkembangbiakan tumbuhan dengan cara membuat instalasi khusus secara bertingkat untuk menanam. Penerapan sistem ini dapat dilakukan dengan cara menggantung tanaman ataupun meletakkannya secara bersusun. Sama halnya dengan hidroponik. Sistem ini memungkinkan untuk menghasilkan tanaman dengan jumlah yang benar, namun tetap dapat mendayagunakan lahan terbatas dengan sangat efisien. Sistem ini sangatlah cocok jika diterapkan di wilayah perkotaan yang umumnya hanya terdapat lahan yang minim dan amat terbatas. Teknik viticultur dibedakan menjadi 2 jenis sebagai berikut. 1. Teknik viticultur konvensional. Teknik viticultur konvensional adalah viticultur dengan memanfaatkan tanaman sebagai media tanamnya. Cara yang dilakukan sama dengan menanam menggunakan pot atau polybag pada umumnya, tetapi tanamannya disusun secara vertikal. Teknik viticultur hidroponik adalah gabungan antara teknik viticultur dan teknik hidroponik. Teknik ini menggunakan media tanam yang bukan berupa tanah melainkan media tanam yang biasa digunakan pada sistem hidroponik. Misalnya cocopea, gabus, arang, wall, perlite, dan lain-lain. Kelebihan penanaman secara viticultur antara lain sebagai berikut. A. Efisiensi pemanfaatan lahan karena viticultur ditanam secara bersusun. B. Mudah dipindahkan ke tempat lain sehingga bebas banjir atau rusak. C. Mengurangi jumlah gulma yang muncul. D. Menghemat pupuk karena ditanam pada wadah yang terbatas sehingga tidak mudah larut oleh air hujan. E. Menghemat pestisida karena tanaman viticultur menggunakan media steril. F. Mempermudah perawatan dan menghemat penyiraman. Beberapa kelemahan viticultur antara lain sebagai berikut. A. Membutuhkan pemberian pupuk dan penyiraman secara berkelanjutan. B. Pemindahan rangkaian tanaman viticultur yang tidak berhati-hati akan menyebabkan kerusakan. C. Perawatan lebih intensif dan tingkat kesulitan yang lebih banyak karena kondisi tanaman bersusun. D. Investasi awal cukup besar, terutama untuk membuat bangunan seperti rumah kaca. 3. Kultur tanaman kultur jaringan merupakan sebuah metode pengembangbiakan tumbuhan dengan cara mengambil sel ataupun jaringan sel pada suatu tumbuhan yang selanjutnya akan diletakkan di tempat yang
nutrisi, serta zat pengatur hormon. Sel atau jaringan sel tumbuhan tersebut nantinya akan berkembang menjadi tumbuhan baru yang utuh dengan kelengkapan akar, batang, dan daun. Kultur jaringan tanaman. Kultur jaringan tanaman bertujuan untuk memproduksi bibit tanaman secara massal dalam waktu singkat. Selain itu, teknik kultur jaringan tumbuhan digunakan untuk membiarkan bagian tanaman dalam ukuran yang kecil-kecilnya sehingga menjadi beratus-ratus ribu tanaman kecil. Klon dan untuk menghasilkan kalus sebanyak-banyaknya agar dapat menghasilkan metabolit sekunder, misalnya untuk keperluan obat-obatan. Cara kultur jaringan pada prinsipnya dilakukan dengan mengisolasi bagian tanaman seperti organ, jaringan kumpulan sel tunggal, protoplasma, dan kemudian menumbuhkan bagian tersebut dalam media buatan astik yang kaya nutrisi dan mengandung zat pengatur tumbuhan. Kondisi ini terjadi pada ruang tertutup agar tumbuhan mampu meregenerasi kembali menjadi tanaman lengkap. Adapun tahapan-tahapan yang dapat dilakukan untuk kultur jaringan tanaman yang sebagai berikut. 1. Pembuatan media. Media adalah faktor penentu dapat dalam perbanyakan dengan kultur jaringan. Menyiapkan media tumbuhan yang terdiri atas campuran garam mineral berisi unsur makro dan mikro, asam amino, vitamin, gula, serta hormon tumbuhan dengan tertentu zat pengatur tumbuhan hormon yang ditambahkan juga bervariasi baik jenisnya maupun jumlahnya tergantung dengan tujuan dari kultur jaringan yang dilakukan. Media yang sudah jadi ditempatkan pada tabung reaksi atau botol-botol kaca. Media yang digunakan juga harus disterilkan dengan cara memanaskan dengan autoklaf. 2. Inisiasi. Inisiasi adalah kegiatan pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan dikulturkan. Bagian tanaman yang sering digunakan untuk kegiatan kultur jaringan adalah tunas. Sterilisasi adalah bahwa segala kegiatan dalam kultur jaringan harus dilakukan di tempat yang steril, yang di laminar flow, dan menggunakan alat-alat yang juga steril. Sterilisasi juga dilakukan terhadap peralatan, yaitu menggunakan etanol yang disemprotkan secara merata. Pada peralatan yang digunakan, teknisi yang melakukan kultur jaringan juga harus steril. 4. Multiplikasi adalah kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam pada media. Kegiatan ini dilakukan di laminar flow untuk menghindari adanya kontaminasi yang menyebabkan gagalnya pertumbuhan eksplan tabung reaksi yang telah ditanami. Eksplan ditelekan pada rak-rak yang ditempelkan di tempat yang steril dengan suhu kamar. Ekslimatisasi adalah kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptik ke bidang. Pemindahan dilakukan secara hati-hati dan tertahap. Pembastaran yaitu perkawinan silang antara dua individu yang berlainan varietas dalam satu spesies. Teknik ini memperhatikan sifat-sifat unggul dari individu yang akan dilakukan pembastaran. Tujuan dari pembastaran ini adalah untuk mendapatkan varietas baru pada yang lebih unggul dibanding dengan yang lain. Contoh pembastaran antara lain sebagai berikut. 1. Perkawinan silang antara kopi robusta dengan kopi arabica. Kopi robusta memiliki batang dan sistem perakaran yang lebih kuat.
tahan terhadap hama, serta mampu bertahan hidup pada kondisi lingkungan yang kurang baik. Namun kopi robusta memiliki aroma dan rasa yang kurang kuat, sedangkan kopi arabica memiliki batang dan sistem penakaran yang lemah, mudah terserang hama, namun memiliki rasa dan aroma yang kuat dan nikmat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kedua jenis kopi disilangkan untuk menghasilkan kopi yang batang dan akarnya kuat, tahan terhadap hama, dan mampu bertahan hidup di lingkungan yang kurang menguntungkan namun memiliki rasa yang enak. 2. Perkawinan silang antara sapi sortor dan sapi Brahman. Sapi sortor adalah sapi yang hidup di daerah subtropis yang tidak tahan terhadap iklim panas namun memiliki daging yang tebal. Sedangkan sapi Brahman adalah sapi yang tahan terhadap cuaca panas namun memiliki daging yang relatif sedikit. Persilangan kedua jenis sapi tersebut diharapkan mampu menghasilkan daging dalam jumlah yang banyak yang mampu bertahan pada kondisi yang panas. Hasil persilangan tersebut diharapkan sapi mampu dikembangbiakan di daerah tahan panas. Sapi yang dihasilkan dari aktivitas pembastaran tersebut disebut sapi Santa Gertrudis.